Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita pada pagi hari ini, masih dengan panduan kitab fasih ya, dan semoga menjadi wasilah atau menjadi asbab dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan bacaan yang fasih, yang sahih, yang sah sebagaimana yang telah dinukilkan oleh para ulama dari bacaan guru-gurunya yang tersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita sebelumnya baca dulu suratul Fatihah Bapak Ibu ya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemarin kita sudah bahas huruf shin. Ya, ini ada di lafaz ta'awud ya. Syai. Nah, itu banyak sekali ketika orang baca ta'awud itu dibaca syur, baca syur, syaitan. Nah, kenapa bisa jadi syaitan? Mungkin karena habis shin ketemu dengan huruf ya yang dia ini satu makhraj. Shin dengan ya itu satu tempat keluar, ini tengah lidah. Syai ya, habis sya buka balik lagi ke tempatnya. Syai. Oke. Jadi pelan-pelan aja Pak Ibu. Huruf ya itu rokhawah juga ya. Apa rokhawah kemarin? Kadar sukunnya panjang. Kayak huruf sin, kita baca basmalah bukan bismillahirrahmanirrahim, enggak, tapi bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani itu juga hak juga rokhawah. Sukunnya panjang. Ya juga sama. Maka bacanya bukan alaihim tapi alaihim. I-nya dikasih tempo dikit. Syaitan. Nah itu dia. Tapi agak kurang enak contohnya ya. Contohnya agak gimana ya, karena memang lafaz syaitan ya. Baik, kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Baik, hukumnya apa Bapak Ibu baca ta'awud ketika tilawah? Hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Kecuali nanti kalau misalnya dia disambung dengan lafaz Allah, langsung tamat basmalah gitu ya. Tapi hukumnya sunnah secara umum ya. Secara umum hukumnya sunnah ta'awud itu. Taib. Oh, afwan, bukan itu. Yang tidak sunnah itu baca basmalah terus setelah basmalah diwasol. Wasal itu disambung kayak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Habis bismillahirrahmanirrahim kan ada ayat tuh yang dimulai dengan asyaitonu ya'idukumul faqara. Dan kalau misalnya habis basmalah langsung disambung dengan asyaiton, nah itu yang tidak diperkenankan. Kami diberitahu oleh guru kami Syekh Hasan Abdul Ghani, semoga Allah jaga beliau, hukumnya makruh. Kalau disambung bismillahirrahmanirrahim misyait gitu, nah itu baru yang dimakruhkan. Taib. Jadi sebenarnya secara umum membaca ta'awud hukumnya sunnah, membaca basmalah kalau di pertengahan ayat, di pertengahan surat hukumnya sunnah. Tapi kalau misalnya di awal surat itu hukumnya ya kalau dia bagian dari surat ya harus dibaca gitu ya. Taib. Kembali kepada hukum Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu sendiri. Kalau suratul Fatihah
itu termasuk basmalah, termasuk bacaan dari bagian dari surat tersebut, Al-Fatihah tersebut. Makanya wajib itu kan dibaca. Antara Syafi'iyah dan juga Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sepakat. Perbedaannya kalau Syafi'iyah dijaharkan basmalahnya ketika sholat, kalau Hanabilah sebagaimana para ulama di Saudi Arabia yang bermadzhab Hanabilah, mereka baca basmalahnya tapi disirkan seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya baca. Yang beda itu Hanafiyah, kayak misalnya orang-orang yang di Turki. Tapi bukan berarti pas itu karena mereka beranggapan bukannya jadi rukun. Ya bukan jadi rukun, tapi pasti mereka juga membaca karena menjadi sunnah juga. Seperti itu sebagai wawasan saja. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agak ditahan Ibu, Bapak. Dallin. Dallin. Amin. Amin. Itu ada nabarnya juga. Jadi nabar atau penekanan itu nanti ada 5 tempat Bapak Ibu. Ada di penjelasan bab terakhir di kitab fasih itu. Tapi secara umum yang paling gampangnya adalah ketika ada mad lazim kayak dhalin, huruf mad ketemu dengan sukun atau tasydid yang ada tanda pedangnya itu, nah itu ditekan dia, jadi tekan. Fa idza ja'atis shakhah, seperti itu. Dhalin ditekan seperti itu, namanya nabar. Sama juga yang sering dijelaskan iyyaka, itu juga nabar. Aduwwum mubin, wawu tasydid juga nabar. Berarti cuma kita baru belajar 3 ya, nabar atau penekanan, ya tasydid, wawu tasydid, dan juga mad lazim. Yani ketika ada mad bertemu dengan tasydid atau bertemu dengan sukun. Ya. Terlebih itu hanya khusus pada yang bertemu dengan tasydid saja. Dhalin, seperti itu. Adapun yang lainnya nanti sambil jalan saja Pak Ibu. Karena yang lainnya ada kaidah yang khusus seperti itu. Baik, kita baca sedikit dari kitab At-Tibyan. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumi fid dharaini amin ila an qala wa an Aisyah radhiyallahu anhu, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, alladzi yaqra'ul qur'ana
wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Al-Qur'an dan dia mahir terhadap bacaannya, maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Karena disebutkan oleh Al-Imam, subhanallah lupa saya, beliau pengarang muqaddimah dalam masalah ilmu hadis. Nah, beliau mengatakan bahwasanya malaikat itu Bapak Ibu tidak diberikan karunia kayak kita bisa tilawah, bisa membaca Al-Quran. Makanya mereka para malaikat itu ketika ada orang yang membaca Al-Quran dengan fasih, mereka akan saling memanggil kawan-kawannya. Kesini di sini ada orang yang baca Al-Quran dengan fasih, dengan tartil. Maka orang yang membaca Al-Quran mahir tadi akan dikerumuni oleh malaikat. Malaikat akan dekat di situ, ya. Karena tadi pastilah milih-milih bacaan salat. Bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu di sini seorang pendatang gitu ya, pengen nyari-nyari masjid di mana sih yang bacaannya bagus imamnya, ya seperti itu dia. Malaikat seperti itu juga. Dia akan mengerumuni orang-orang yang membaca Al-Quran dengan fasih, dengan tartil, seperti itu. Makanya meskipun kita ini baca Al-Quran sendirian, harusnya bacanya juga diperbagus juga, seperti itu. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u. Oh ya, afwan. Tadi ulamanya namanya Ibnu Shalah rahimahullah taala. Al-Imam Ibnu Shalah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, dia terbata-bata dalam bacaannya. Wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia ada beban gitu membaca itu, terbata-bata, berat, gak bisa lancar. Lahu ajron, maka baginya 2 pahala. Di sini para ulama qiraat terlebih menjelaskan bahwasanya mendapatkan 2 pahala ini ada syaratnya. yakni dia masih dalam tahap senantiasa belajar. Ya. Bukan orang yang malah berpaling. Udah tahu bacaannya kurang bagus, nggak mau belajar. Ini yang nggak dapat 2 pahala tadi. Karena apa? Dia tahu kalau bacaan tajwidnya salah bisa ngerubah arti, bisa ngerubah makna. Tapi dia nggak mau belajar, biar kelah, kendak aku, napa kau gitu kan. Nah, tentu saja orang kayak gini berpaling. Kami dijelaskan oleh Ustadz kami, Ustadz Laili Al-Fadhi, ya. Beliau ngomong, ya ini nggak dapat pahala dua pahala kalau orang kayak gini. Sebagaimana saya dulu pernah tanya guru kami Ustadz Yunus, ya, semoga Allah jaga beliau, Ustadz Yunus yang di Jawa. Jadi beliau mengatakan, saya yang tanya saat itu, ya mungkin berarti sudah 13 tahun yang lalu Pak Ibu, ya. Ustadz, bagaimana sih orang yang tidak tahu tapi dia diuzur, orang yang tidak tahu tapi dia tidak mendapatkan dosa? Maka beliau mengatakan, ya ini orang yang senantiasa belajar agama, tapi qadarullah ada perkara-perkara agama yang belum dia ketahui kalau itu haram, tapi dia terjatuh di dalamnya. Banyak Pak Ibu, banyak sekali. Kita temukan kawan-kawan ternyata masih belum tahu ini tuh nggak boleh loh. Oh iya kah? Iya. Misalnya yang daripada segi adab, banyak mungkin yang nggak tahu kalau ngeludah ke kiri itu nggak boleh. Ngeludah ke kanan tuh nggak boleh. Banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu kalau misalnya ngeludah ke arah kiblat itu juga nggak boleh. Ya. Tapi banyak yang nggak tahu seperti itu. Nah, hal demikian kalau dia masih ngaji, masih taklim, bukan taklim ya. Taklim itu sebenarnya dari kata alama yu'alimu takliman, mengajar. Jadi kalau saya Pak Ibu tanya ini, mana nak taklim, berarti nak ngajar Pak Ibu ya. Jadi tapi itu udah jadi bahasa Indonesia, jadi nggak masalah. Sering taklim, sering pengajian. Kok terlalu nggak tahu masalah tadi, jadi masih melakukannya, maka insya Allah orang tadi diuzur. Ya, tapi juga tadi harus senantiasa belajar. Rahul Bukhari wa Abul Husaini Muslim bin Al-Hajjaji bin Muslim An-Naisaburi fi sahihaihima. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Nama aslinya Muslim juga, Imam Muslim. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, atau kita sering dengar dengan istilah muttafaqun alaih. Jika ada hadis muttafaqun alaih, itu riwayat Bukhari Muslim.
Baik, kita lanjutkan di huruf fa. Huruf fa apa Ibu sekalian sebelum kita baca, yakni dia letaknya di gigi seri bertemu dengan bibir bagian bawah. Berkata Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala, fal fa ma'a tarafis sanayal musyrifah lisyafataini. Huruf fa itu berada di gigi seri yang mulia. Mulia itu kan di atas, bagian atas bersama dengan batni syafah taini, bertemu dengan bagian perut bibir di sini. Jadi giginya ditaruh di sini. Seperti ini. Fa. Fa. Ulangi Baktiar. Afa. Afa. Afi. Afi. Afu. Afu. Jadi ada angin yang keluar dari gigi. Afa. Bukan pakai mulut. Ada orang menggunakan mulut. Afa, cuma ditiup saja. Jadi tidak ada suara yang tajam. Suara kayak ini nggak ada. Afa, fa, fi, fu tidak ada. Karena apa? Dia pakai bibir. Kalau pakai bibir seperti ini. Fa, fi, fu. Kalau dia pakai mic agak mending. Ya, kalau pakai mic. Fa, fi, fu, falahum. Tapi kalau tidak pakai mic, falahum, kayak angin doang. Harusnya fa, ini tajam kan? Falahum, ya. Nafsi yuftara, seperti itu. Fa. Jadi banyak sekali ini yang salah di sekitar daerah kita Indonesia ini. Orang mengucapkan huruf fa dengan bibir. Kalau enggak jadi fa fi fu cuma ditiup, itu masih mending. Jadi kalau saya bapak ibu, mas saya mohon maaf ini gigi serinya udah tanggal, dimaksimalkan. Kalau nggak bisa pakai gusi ya sudah, pakai bibir tadi ya pastinya ya, karena tidak ada giginya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani kamu melebihi kapasitasnya. Tapi ada yang pakai bibir cuman malah jadi huruf P, ya, Saipul, ya, Panta gitu kan. Karena apa? Ya karena di tempat kita Indonesia ini nggak ada pelajaran makharijul huruf Bapak Ibu ya. Ya makanya penting kita belajar makharijul huruf. Makanya ada orang yang secara aksen itu ya, setiap hari ngomongnya pakai P, nggak bisa pakai F gitu kan. Sepul mana sepul gitu kan. Suruh beri panta dia tuh kan. Pakai P gitu kan. Farhan, artinya Farhan gitu. Farhan gitu. Nah, tapi ketika baca Al-Qur'an bisa. Ya. Baca Al-Qur'an bisa. Ya, karena emang dalam Al-Quran emang dia belajar makharijul huruf. Nah tadi ya Pak Ibu ya, huruf fa ini persis dengan huruf F dengan huruf V dalam bahasa kita sehari-hari. Tapi kenapa ada orang Indonesia yang nggak bisa? Ya karena dalam kesehariannya tidak mengucapkan huruf V dengan benar. Jadi kebiasaan. Ingat, biasakanlah hal yang benar, jangan benarkan semua kebiasaan. Karena belum tentu semua kebiasaan itu bagus, benar. Ya. Seperti itu. Ngomongnya mudah Bapak Ibu, prakteknya belum tentu ya. Tapi semoga Allah berikan kemudahan. Kayak apa? Kayak Bapak Ibu bersila. Kalau sekarang ini kaki kirinya di atas atau kaki kanannya di atas, disuruh pindah pasti rasanya nggak nyaman. Kayak Bapak Ibu yang sering pakai jam, kalau biasa pakai tangan kanan jamnya, disuruh pindah tangan kiri agak aneh. Ya enggak? Ibu-ibu biasanya pakai cincin, biasanya di jari kelingking disuruh ke jari manis, rasanya aneh. Namanya merubah kebiasaan itu tidak mudah. Tapi insya Allah ada pahalanya di situ kalau dalam hal kebaikan. Kita baca langsung. Sukunnya kita baca. Oke, kenapa? Karena ada nanti dalam Al-Quran huruf yang sukun bertemu jejer. Di surah An-Nisa, falahan nisf, ya, falahun nisf, maka baginya nisf, habis shad ketemu fa. Nah makanya di sini ada suara fa sukun. Kita baca fa sukunnya, baca seperti itu aja. Oke, kita langsung baca yang bawahnya. Kaf, baca. Kaf. Nif. Uf. Oke, silakan Bapak yang pakai mic.
Nafsi. nafsi, Silakan Ustaz. nafsi, Baik. Sudah begitu ya. Nah, di sini kan kita lihat ya, kalau misalnya kita baca cepat kan agak susah gitu. Nafsi gitu kan. Nah, makanya di awal-awalnya kita harapkan Bapak Ibu ketika tilawah pelan-pelan meskipun di rumah. Lanjut. Wa illa tasrif. wa illa tasrif, Silakan Bapak. Wa illa tasrif Rif. rif Baik. Seperti itu Bapak. Barakallahu fik. Yuftara. Silakan Bapak. yubtaro Coba Bapak dibuka bibirnya. Giginya pakai giginya. Yuftara. yubtaro Ditiup Bapak. Yuf. Coba. yubtaro Baik. Lihat lagi ya Pak ya. Masih PR ya. Ya, jadi nanti coba disimak sama Ustadz Rizal itu gimana keluar nggak gitu kan, giginya ditempelin di bawah seperti itu. Baik, barakallahu fik. Yang harokat fa fi fu fata'ala. fata'ala Baik, silakan Pak. fata'ala Sip, barakallahu fik. La tara fiha. Silakan Bapak. la taro fiha Rohnya dipanjangin dikit Bapak. La tara fiha. la taro fiha Baik. Sudah Pak. Barakallahu fik. Ini yang domah ya. Yang domah kayak sin Bapak Ibu. Kalau sin gimana? Lebar dulu baru monyong. Su. Ya, fa juga sama. Kalau langsung monyong jadinya kayak gini. Fu gitu. Lebar dulu fu ya. Wa aufu. Sekali lagi. Wa aufu. Silakan Pak. wa aufu Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Kaffa. Kaffi. Kaffu. Yutawaffa. Silakan Pak. yutawaffa Oke, sudah Pak. Barakallahu fiik. Kalau yang sudah terbiasa bisa, ini mudah banget Bapak Ibu. Yuwaffihim. yuwaffihim Silakan Pak Haji. yuwaffihim Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. Lamuwaffuhum. lawafuhum Lamuwaffuhum. lawafuhum Silakan Pak. lawafuhum Lamu. lah Lamu. lamuwafuhum Coba type. Coba Pak. Wafu. wafu Nah, itu yang fu-nya benar Pak. Coba fu. fu Fa. fa Fi. fi Afa. apa Nah, itu dia. Ya, ada angin yang keluar. Coba Bapak sekali lagi. Lamuwaffuhum. mana dia tadi lawafuhum Lamuwaf. lamu lamu wafuhum Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Kecilan Bapak Ibu ya. Ya nanti coba, ya semoga ada kesempatan buat ngerevisi lagi ya, biar besar-besar tulisannya. Baik, kita lanjutkan. Nifa. Nifi. Nifu. Di sini warnanya biru. Yang wala yastakhifannak. Kenapa? Karena di sini ada gunnah Bapak Ibu, ada nun tasydid. Kita belum belajar kaidahnya. Cuman pokoknya ditahan saja ya. Wala yastakhifannak. Silakan Bapak.
wala yastakhifannak Coba Pak ditahan dikit. Khifa. wala yastakhifannak. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. Lanjut. Nah, di sini fala yusrifi. Kalau di Al-Qur'an Ibu Bapak yang cetakan Indonesia, fa-nya ada tanda sukun. Kalau di cetakan Madinah, kalau dia diidghamkan, dimasukkan ke huruf selanjutnya ada tasydid, maka sukunnya dihilangin. Gitu. Baik. Ini hanya mode penulisannya saja yang beda, bacanya sama. Fala yusrif fi. Fala yusrif fi. Baik, silakan Bapak. Fala yusrif fi. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. 6. Tastakhifunaha. Tastakhifunaha. Silakan Bapak. Tastakhifunaha. Agak ditahan Pak. Huruf fa ini warnanya kuning ya, itu kotaknya. Tahan dia, rokhawah dia. Khifunaha gitu. Tastakhifunaha. Baik. Sudah Bapak. Barakallahu fiik. Uffa. Uffa. Uffi. Uffi. Uffu. Uffu. Akuffarukum. Akuffarukum. Silakan Ustaz. Akuffarukum. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut. Uffil lakum. Uffil lakum. Agak ditahan Bapak Ibu. Rokhawah ya. Sukunnya panjang termasuk tasydidnya. Uffil lakum. Uffil lakum. Silakan Bapak. Uffil lakum. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Ini saya ada pengalaman nih. Kufu ya. Kayak kufuan. Saya dulu awalnya belajar itu susah Pak Ibu, enggak susah ya. Kufu habis domah ditarik bibirnya langsung ke domah lagi. Ini sama. Jadi coba perhatikan bibirnya saya Bapak Ibu. Kufu baca. Kufu. Silakan Bapak. Kufu. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Iya. Kita ulangi lagi dari awal. Nafsi. Nafsi. Nah, nafsi ini kayak ngucapin nafsu gitu ya. Ngucapinnya saja susah gitu kan. Apalagi jaganya Pak. Nah, silakan Pak. Nafsi. Baik. Sudah Pak. Nafsi ini kalau dalam bahasa Arab artinya jiwaku, Bapak, ya, jiwa. Wa illa tasrif. Wa illa tasrif. Silakan Bapak. Wa illa tasrif. Baik. Rif. Rif. Agak dibuka dikit tuh, Pak. Coba coba lagi Baktiar. Rif. Rif. Sekali lagi mic-nya, Pak. Wa illa tasrif. Wa illa tasrif. Baik. Sudah keluar angin ya, Pak. Tinggal diletakkan bibir ini giginya ke bibir ya. Nah. Bapak Ibu yang misalnya ada PR langsung nanti cari kawan-kawannya. Nah, isi tadi yang bacaannya sekali baca bisa siapa gitu kan. Nah, nanti minta tolong beritahu saya. Saya dulu gitu juga Pak, nggak bisa ngucapin huruf shad, karena dor juga sama ustadz saya. Ya saya cari bukan langsung ke ustadznya, langsung ke kawan yang bisa. Tolong latih saya gimana sih ngucapin huruf shad dengan benar. Nah, akhirnya ya latihan dengan kawan tuh nggak masalah. Taib, kita lanjutkan Bapak. Barakallahu fiik. Yuftara. Yuftara. Silakan Bapak. Yuftara. Dibuka Bapak. Yuftara. Baik, mending Bapak ditajemin lagi ya. Nah, sudah Pak. Barakallahu fiik. Nah, kalau misalnya pas dilatih langsung bisa, harapannya ketika membaca di rumah juga dibiasakan dengan yang benar tadi. Meskipun bacanya harus pelan-pelan. Meskipun bacanya harus pelan-pelan terbata-bata tadi ya. Ya kenapa pahala dapat 2? Namanya lagi belajar dapat 2 pahala insyaallah.
Baik. Lanjutkan harokat. Fata'ala. Silakan Ibu. Fata'ala. Coba Ibu. Fa. 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 Afa. Apa. Dideketin Ibu mic-nya. Afa. Apa. Baik. Coba Ibu sekali lagi. Fata'ala. Fata'ala. Baik. Sudah Ibu, barakallahu fiik. Nanti kita latih lagi huruf ain, agak panjang tuh ain tuh. Masih jauh. La tara fiha. La tara biha. Fiha. Fiha. Silakan Ibu. La tara fiha. Baik. Sudah Ibu, barakallahu fiik. Penting Ibu ya, Bapak ya, menjaga kesehatan gigi yang masih bagus. Sering periksa ke dokter gigi. Apa namanya? Scaling ya, bersihin karang gigi itu. Itu kan saya kemarin habis itu juga ditanyain dokternya, kapan terakhir scaling Bapak bersihin karang gigi? Belum pernah Ibu. Ya seumur hidup ya. Seumur hidup belum pernah bersihin karang gigi. Oh ya sudah. Akhirnya ya banyak apa Ibu ya. Rasanya aneh sekarang karena awalnya gigi itu ditopang sama karang gigi tadi, tapi harus dihilangin tuh. Karena nanti takutnya ngerogotin giginya jadi hitam-hitam, lama-lama jadi kropos. Ya. Maka Ibu yang giginya masih bagus dijaga, ya, dijaga. Ya semoga nggak pernah tanggal. Ada kisah bagus. Bapak Ibu pernah nggak ngaji fikih bukunya Takrib atau Matan Abu Syuja? Itu fikih Syafi'iyah yang masyhur di Indonesia, di luar negeri juga sama, terkenal kitabnya. Pembahasan pertama diawali dengan pembahasan air, ada 7 macam. Nah, kalau pernah bahas kitab itu berarti Ibu pernah belajar kitab itu. Itu disusun oleh Al-Imam Abu Syuja rahimahullah taala, Imam Ahmad Al-Asfahani. Beliau qadhi, seorang hakim, tapi beliau melepaskan baju hakimnya untuk jadi tukang ngidupin lampu di area Masjid Nabawi, di area pekuburannya Rasulullah SAW. Pindah ke situ. Kalau zaman sekarang tukang ngidupin lampu itu namanya apa Bapak Ibu? Office boy ya. Bayangin ulama besar beliau tuh. Sedekah itu enggak main-main banyak. Hakim lagi, tapi beliau di akhir hayatnya pengen khidmat di areanya Rasulullah SAW. Ditinggalkan jabatan, pindah ke sana. Ya. Nah, ketika beliau sudah sepuh, ternyata Pak Ibu badannya masih bugar, masih cap anak muda, giginya masih komplit, penglihatannya masih tajam. Ditanyain, wahai Syekh, kok bisa antum tuh sehat itu kan? Tapi ini bukan berarti sebaliknya nggak kayak gitu Bapak Ibu ya. Kata beliau Imam Abu Syuja ini, beliau mengatakan, saya ketika masih muda tidak pernah menggunakan badan saya untuk maksiat, untuk mendurhakai Allah. Saya jaga diri saya, tubuh saya supaya tidak melanggar perintah Allah. Oleh karena itu mungkin jadi sebab sekarang Allah jaga tubuh saya, jadi masih bugar, ya. Seperti itu. Bukan bersebaliknya, oh berarti orang yang pas tua itu renta, berarti dia maksiat di mudanya. Enggak, Cak, itu konsepnya. Karena ujian orang masing-masing beda. Ada orang diuji dengan anaknya, Nabi Nuh diuji dengan anaknya. Apakah berarti kalau misalnya anaknya itu enggak soleh kayak bapaknya, terus bapaknya juga ternyata orang pendosa? Kan belum tentu. Ya, seperti itu. Jadi tidak bisa kita menyamaratakan setiap kasusnya. Taib, kita lanjut baca lagi Ibu. Wa aufu. Wa aufu. Silakan Ibu. Wa aufu. Taib, sudah Ibu. Barakallahu fiik. Yutawaffa. Tawaffa. Silakan Ibu. Yutawaffa. Taib. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. Yuwaffihim. Yuwaffihim. Silakan Ibu. Yuwaffihim. Taib. Barakallahu fiik. Lamuwaffuhum. Lamuwaffuhum. Silakan Ibu. Lamuwaffuhum. Taib. Coba Ibu mu-nya dimonyongin mu.
mu La muwaffuhum. lamuwaffuhum. Baik, barakallahu fiik. Sudah Ibu. Alhamdulillah. Cepat ya, cepat. Bapak Ibu, barakallahu fiik. Kalau semuanya bisanya, semua langsung bisa, banyak yang bisa. Kayak huruf fa ini banyak yang bisa, cepat ya. Kita baca satu hadis lagi kita watibian. Qala al-musannifu Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul qur'ana mathalul utrujah, perumpamaan orang muslim yang baca Al-Qur'an itu kayak buah utrujah. Utrujah itu Ibu kayak lemon, cuman bukan lemon sih, bentuknya kayak lemon. Saya juga belum pernah makan itu buah. Nanti Ibu cari aja di HP ya masing-masing buah utrujah, nanti keluar gambarnya. Apa itu? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Orang muslim itu baca Al-Qur'an kayak buah utrujah, baunya enak, baunya wangi, rasanya enak luar dalam, bagus luar dalam. Wa mathalul mu'mini alladzi la yaqra'ul qur'ana mathalut tamrah. Orang yang mukmin enggak baca Quran, dia seperti kurma. La rihalaha wa ta'muha hulun. Enggak ada baunya Bapak Ibu. Kurma enggak ada baunya yang tajam. Ya. Tapi rasanya manis. Nah, tinggal Ibu mau jadi utruja atau jadi kurma misalnya, kira-kira. Utruja ya. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul qur'ana mathalur raihanah. Nah, orang munafik hatinya benci Islam. Ya, hatinya ternyata kafir gitu kan. Hatinya bukan orang beriman asli. Hati-hati Bapak Ibu, banyak orang munafik enggak sadar. Ini munafik nifak akbar Bapak Ibu, bukan nifak asghar. Nifak kecil itu yang ketika dia berjanji mengingkari, seterusnya itu diberi amanah mengkhianati, itu nifak kecil. Bukan sampai pelakunya itu disiksa di paling dasarnya keraknya jahanam, bukan itu. Yang di keraknya jahanam itu orang munafik. Kayak orang-orang munafik di zamannya Rasulullah SAW. Ya kayak misalnya orang yang bunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Lu'lu'ah. Dia aslinya Majusi tapi nyamar masuk Islam. Salat subuh langsung nikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Itu orang munafik. Duri dalam daging namanya, ibarat pepatahnya. Jadi dia nampaknya muslim dia. Hati-hati Bapak Ibu, yang memegang rahasia list orang munafik di zamannya Rasulullah SAW itu adalah Hudzaifah bin Yaman. Diberitahu Rasulullah SAW, ini daftar orang munafik yang masih hidup. Yang megang Hudzaifah. Diberi Rasulullah SAW amanah tidak boleh diberitahukan pada siapapun. Sampai ke masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tanya sama Hudzaifah, khawatir ada orang-orang yang beliau tunjuk di staf pemerintahan itu adalah orang munafik. Tanya sama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, wahai Hudzaifah, kamu kan yang pegang list orang munafik itu di zamannya Rasulullah SAW. Boleh nggak aku tahu siapa aja namanya? Hudzaifah bin Yaman nggak mau karena udah dikasih amanah nggak boleh dibuka. Nggak mau Hudzaifah meskipun diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga nggak mau maksa karena itu amanah dari Rasul SAW. Maka akhirnya Umar bin Khattab tanya, ya udah kalau gitu, tolong beritakan pada aku, ada nggak orang yang tak tunjuk menjadi staf pemerintahan tapi dia masuk dalam list daftar orang munafik? Kata Hudzaifah bin Yaman, ada wahai Amirul Mukminin. Sekelas Umar bin Khattab saja nggak bisa ngecek ini orang munafik atau tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa pada Allah semoga kita dihindarkan daripada kemurtadan, kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, baik yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Amin ya rabbal alamin. Orang munafik yang baca Quran seperti raihan. Sedikit lagi. Apa itu raihan? Baunya wangi, rasanya pahit.
Baunya wangi, rasanya pahit. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Orang munafik yang enggak baca Quran seperti apa? Seperti Hanzalah. Hanzalah itu apa? Laisa laharihun wa ta'muha murrun. Enggak ada baunya, rasanya pahit. Kayak apa mungkin? Brutawali ya Pak Ibu ya. Tahu brutawali? Ya, atau pace ya. Saya belum pernah makan pace. Ya brutawali itulah yang pahitnya itu kan. Nah itu pahit luar dalam, dalamnya pahit, luarnya pahit. Pilih yang mana Pak Ibu? Yang pertama, utruja ya, manis luar dalam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.